Islam dilihat dari konteks agama adalah sebuah cara hidup yang telah dibawa oleh rasul-rasul dan nabi-nabi terdahulu hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cara hidup Islamlah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya di dalam surat Al-Imran ayat 19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya cara hidup agama yang diakui oleh Allah adalah Islam. Nah, ditambah lagi dengan perkataan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 3 adalah surah yang terakhir turun. Setelah surah ini tidak ada lagi turun ayat-ayat yang lain. Berbunyi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupi bagimu nikmatku, wa raditu lakum Islam madinah, dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Kemudian ada lagi di surah Al-Imran ayat 85, Allah berkata, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Yang artinya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima amalannya. Dan satu surah pamungkas yang sering dibacakan pada saat Jumat sebelum khatib memberikan ceramah, yaitu surah Al-Imran ayat 102. "Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, demikianlah ayat-ayat tadi yang diuraikan itu ingin menggambarkan bahwa Islam ini sebagai suatu agama yang sempurna. Islam ini adalah sebagai agama selamat. Islam ini sebagai cara hidup yang baik dunia wal akhirah dan sebagainya ya. Namun kesempatan ini mau kita pakai untuk menjabarkan Islam itu dilihat dari perkataannya ya, mengikuti huruf per huruf ya, bahwa Islam itu kita tinjau dari sudut pandang ma'rifat, dia terdiri daripada 4 huruf. Ya, 4 huruf itu yang masing-masing huruf dia mempunyai makna yang saling sambung menyambung dengan huruf-huruf yang lain. Ya, pertama huruf alif. Alif itu dia mengisyaratkan alif, ana Allahu ahad, bahwa akulah Allah yang satu. Kemudian sin dia mengisyaratkan kepada salamun, ya, selamat. Dan huruf lam alif itu dia mengisyaratkan kepada syahadat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan huruf mim mengisyaratkan kepada syahadat rasul, yaitu Muhammadur Rasulullah. Nah, maka jika kita rangkaikan seluruhnya itu kata Islam, maka dia mempunyai makna Allah akan menyelamatkan mereka yang berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan kalimatnya yang berbunyi Allahus salamun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian kata Islam dilihat dari sudut pandang ma'rifat. Kata Islam pun dia bisa dibagi menjadi 5 huruf. Kalau tadi 4 huruf, jadi alif,
sin, lam, alif, dan mim. Nah, yang sekarang ini kita bagi menjadi 5 huruf, karena lam alif itu dia terdiri dari 2 huruf, yaitu lam dan alif. Makanya kalau dibagi menjadi 5 huruf, makanya alif, sin, lam, alif, dan mim. Nah, alif tetap dia mengisyaratkan kepada Allahu Ahad, yaitu makamnya kepada surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana pada martabat ini dia mencakup keseluruhan, mulai dari martabat ahda, wahda, wahdiyah, alam roh, alam misal, alam itsam, dan alam insan. Bahwa dialah Tuhan yang memerintah dunia dan akhirat. Dan dialah diri yang punya diri, yang memberi tanggung jawab kepada manusia untuk memikul akan rahasianya atau amanahnya yang telah dititipkan kepada manusia. Nah, kemudian huruf sin adalah mengisyaratkan kepada salam. Nah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'asu hayyan. Nah, selamat sejahtera atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia dimatikan, dan pada hari ia dibangkitkan. Kemudian huruf lam pada lam alif, dia akan membawa makna kepada latifun, yaitu sifat yang lemah lembut yang terkandung di dalam alif lam mim, yaitu Allahu latifum muhit. Adapun huruf alif pada huruf lam alif itu dia mengisyaratkan kepada Adam. Adam itu bapak sekalian jasad. Makanya di mana Adam itu dan anak cucunya yang telah menanggung rahasia Allah ini akan diuji kesetiaan sumpah janjinya dengan ujian yang datang dari iblis, syaitan, dan sejenisnya. Nah, jadi mereka itu harus bisa tahan diuji jika mau menjadi pemegang amanah yang sejati dan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah itu dia berfirman, wa ijqulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat supaya sujud kepada Adam, maka sujudlah itu malaikat kecuali iblis. Ya. Di dalam surah Yasin ayat 60 kita bisa membaca bahwa Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak mematuhi kehendak setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian di surah yang lain Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku jadikan manusia itu adalah untuk diuji. Gitu. Nah, kemudian huruf mim pada kata Islam itu dia mengisyaratkan kepada Muhammad. Muhammad di sini adalah Muhammad sebagai bapaknya sekalian ruh. Karena setiap yang ada dan wujud di muka bumi ini, semua itu berasal daripada Nur Muhammad yang ditajalikan dari alam ghaibul ghaib. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, huwa wal awaluhu wal akhiru wa jahiru wa batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang jahir, dan yang batin.